Pemirsa, tahukah Anda betapa besar orang membutuhkan oksigen? Karena oksigen dapat membantu perombakan bahan makanan dalam tubuh. Dari proses perombakan makanan inilah energi bisa diperoleh. Dalam keadaan biasa, sehari semalam kita memerlukan 300 liter oksigen atau lebih kurang 0,25 per menit. Jumlah itu akan semakin meningkat bila aktivitas tubuh meningkat. Sepanjang hidupnya, semua makhluk hidup harus memasukkan oksigen ke dalam tubuhnya secara terus-menerus dan tidak boleh berhenti. Sel-sel tubuh akan rusak atau mati bila tidak mendapatkan oksigen dalam jangka waktu tertentu. Sel otak akan mati atau rusak bila tidak mendapatkan oksigen selama 3-4 menit. Kita dapat hidup tanpa makanan dan minuman selama beberapa hari. Tetapi kita tidak dapat hidup tanpa bernafas. Kita perlu bernafas untuk memenuhi kebutuhan oksigen dalam tubuh kita setiap waktu. Kita tidak pernah berhitung dan mengkalkulasi kebutuhan oksigen kita sehari-hari karena kita sedang sehat. Saat sakit dan dirawat di rumah sakit, saat dokter memberikan bantuan oksigen, maka nilai oksigen begitu berarti. Pemirsa, pernahkah kita menanyakan harga oksigen di apotek? Harganya sekitar 25.000 per liter. Harga nitrogen sekitar 9.950 per liter. Sementara dalam sehari manusia menghirup 2.880 liter oksigen dan 11.376 liter nitrogen. Artinya, dalam sehari kita mestinya mengeluarkan biaya untuk bernafas sebesar, jika oksigen dan nitrogen itu dihitung, dalam sehari kita membutuhkan biaya untuk bernafas sebesar 185 juta rupiah. Jika sebulan biaya bernafas masing-masing kita sama dengan 5,5 miliar. Sedang dalam setahun, biaya bernafas masing-masing kita menjadi 67,5 miliar rupiah. Lalu sudah berapa lamakah kita hidup di bumi Allah ini? Dan berapa rupiah biaya yang harus kita keluarkan untuk hidup selama itu? Jika udara yang kita hirup harus dibayar dengan rupiah. Jangankan orang berekonomi biasa, orang paling kaya pun tak sanggup untuk melunasi biaya kebutuhan bernafas. Ini baru nikmat udara yang diberikan Allah kepada kita secara gratis dan cuma-cuma. Sungguh Allah Maha Pemurah atas segala karunia-Nya. Tak terkecuali nikmat Allah dari udara yang digunakan manusia sebagai bahan bernafas setiap saatnya. Untuk semua itu Allah hanya meminta kita untuk membayar zakat sebagai preminya, itu pun untuk keperluan sesama. Subhanallah. Udara yang melimpah ruah di alam adalah bukti kasih sayang Allah yang luar biasa. Sekumpulan gas tersebut diberikan Allah kepada manusia dengan cuma-cuma. Tak sepeser pun dipungut dari manusia atas nikmat yang amat vital ini. Lalu nikmat mana lagi yang kita dustakan? Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nahl ayat 18. Dan Dia telah memberikan kepadamu keperluanmu dari segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah kamu dapat menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Quran Surat Ibrahim ayat 34. Seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlakukan hukum dagang seperti manusia, apa yang dapat kita lakukan untuk membayar biaya bernafas kita? Pernahkah kita bersedekah sebanyak Allah bersedekah kepada kita? Sesungguhnya manusia itu tamak dan kikir. Dialah Allah yang mengurus kita di siang dan di malam hari. Katakanlah, siapakah yang dapat memelihara kamu di waktu malam dan siang hari selain Allah yang Maha Pemurah? Quran Surat Al-Anbiya ayat 42. Pemirsa, tahukah Anda betapa besar orang membutuhkan oksigen? Karena oksigen dapat membantu perombakan bahan makanan dalam tubuh. Dari proses perombakan makanan inilah energi bisa diperoleh. Dalam keadaan biasa, sehari semalam kita memerlukan 300 liter oksigen atau lebih kurang 0,25 per menit. Jumlah itu akan semakin meningkat bila aktivitas tubuh meningkat. Sepanjang hidupnya, semua makhluk hidup harus memasukkan oksigen ke dalam tubuhnya secara terus-menerus dan tidak boleh berhenti. Sel-sel tubuh akan rusak atau mati bila tidak mendapatkan oksigen dalam jangka waktu tertentu. Sel otak akan mati atau rusak bila tidak mendapatkan oksigen selama 3-4 menit.
Kita dapat hidup tanpa makanan dan minuman selama beberapa hari. Tetapi kita tidak dapat hidup tanpa bernafas. Kita perlu bernafas untuk memenuhi kebutuhan oksigen dalam tubuh kita setiap waktu. Kita tidak pernah berhitung dan mengkalkulasi kebutuhan oksigen kita sehari-hari karena kita sedang sehat. Saat sakit dan dirawat di rumah sakit, saat dokter memberikan bantuan oksigen, maka nilai oksigen begitu berarti. Pemirsa, pernahkah kita menanyakan harga oksigen di apotek? Harganya sekitar 25.000 per liter. Harga nitrogen sekitar 9.950 per liter. Sementara dalam sehari manusia menghirup 2.880 liter oksigen dan 11.376 liter nitrogen. Artinya, dalam sehari kita mestinya mengeluarkan biaya untuk bernafas sebesar, jika oksigen dan nitrogen itu dihitung, dalam sehari kita membutuhkan biaya untuk bernafas sebesar 185 juta rupiah. Jika sebulan biaya bernafas masing-masing kita sama dengan 5,5 miliar. Sedang dalam setahun, biaya bernafas masing-masing kita menjadi 67,5 miliar rupiah. Lalu sudah berapa lamakah kita hidup di bumi Allah ini? Dan berapa rupiah biaya yang harus kita keluarkan untuk hidup selama itu? Jika udara yang kita hirup harus dibayar dengan rupiah. Jangankan orang berekonomi biasa, orang paling kaya pun tak sanggup untuk melunasi biaya kebutuhan bernafas. Ini baru nikmat udara yang diberikan Allah kepada kita secara gratis dan cuma-cuma. Sungguh Allah Maha Pemurah atas segala karunia-Nya. Tak terkecuali nikmat Allah dari udara yang digunakan manusia sebagai bahan bernafas setiap saatnya. Untuk semua itu Allah hanya meminta kita untuk membayar zakat sebagai preminya, itu pun untuk keperluan sesama. Subhanallah. Udara yang melimpah ruah di alam adalah bukti kasih sayang Allah yang luar biasa. Sekumpulan gas tersebut diberikan Allah kepada manusia dengan cuma-cuma. Tak sepeser pun dipungut dari manusia atas nikmat yang amat vital ini. Lalu nikmat mana lagi yang kita dustakan? Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nahl ayat 18. Dan Dia telah memberikan kepadamu keperluanmu dari segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah kamu dapat menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Quran Surat Ibrahim ayat 34. Seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlakukan hukum dagang seperti manusia, apa yang dapat kita lakukan untuk membayar biaya bernafas kita? Pernahkah kita bersedekah sebanyak Allah bersedekah kepada kita? Sesungguhnya manusia itu tamak dan kikir. Dialah Allah yang mengurus kita di siang dan di malam hari. Katakanlah, siapakah yang dapat memelihara kamu di waktu malam dan siang hari selain Allah yang Maha Pemurah? Quran Surat Al-Anbiya ayat 42. Si dalangnya yang selalu dagelan. Coba. Saya tinggal sendiri. Si wayang-wayangnya yang gak beres-beres ngasih lawakan. Anak Betawi, jalan budaya. Si sinden-sindennya yang bersuara indah penuh keanggunan. Ambulan kan biasanya bawa ikan. Kok bawa ikan? Siapa lagi yang bakal dihibur hiburan kalau bukan si OVJ kita lagi. Setiap Senin sampai Jumat jam 8:30 malam. Hanya di Trans 7. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah kebenarannya dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu." Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Ayat ini seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Katsir termasuk ayat yang agung karena mengandung sebuah pelajaran yang penting, agar umat tidak mudah terpancing atau mudah menerima begitu saja berita yang tidak jelas sumbernya.
Atau berita yang jelas sumbernya, tetapi sumber itu dikenal sebagai penebar berita palsu, isu murahan, atau berita yang menebar fitnah. Apalagi perintah Allah ini berada di dalam surat Al-Hujurat, surat yang syarat dengan pesan etika, moralitas, dan prinsip-prinsip muamalah, sehingga surat Al-Hujurat disebut-sebut ulama sebagai surat Jalilah Damma, atau surat yang agung, karena komitmen seorang muslim dengan etika agama dalam kehidupannya menunjukkan kualitas akalnya. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.